Masih di VOA Pop News, kali ini Hollywood Buzz akan menyoroti kaum Adam di red carpet. Nggak semua ya kaum Hawa doang di red carpet. Ini kaum Adam juga harus dapat sorotan dong. Saya mengakui, saya suka sekali dengan menyorot kaum Adam itu di atas red carpet. Karena busana mereka kadang-kadang menarik juga. Busana, excuse me. Loh emang busana, kita tuh ngomongin busana. Tanya aja Vina Muptadi. I'm back with Hollywood Buzz. Busana di ajang karpet merah selalu menarik untuk dibahas ya. But hey, nggak cuma perempuan aja loh yang busananya oke-oke. Ini dia deretan pria berbusana terbaik di ajang karpet merah Oscar tahun-tahun silam. Yuk kita simak penampilan-penampilan favorit kita dari para pria ini. Tidak heran kalau cowok yang memainkan karakter James Bond tampil keren dalam setelan tuxedo. Daniel Craig mengenakan Dolce & Gabbana pada tahun 2009 dan tampil maskulin ala James Bond. Pada tahun berikutnya, Jake Gyllenhaal berpakaian tak kalah keren dalam setelan Burberry. Jesse Eisenberg masuk dalam nominasi untuk perannya dalam film The Social Network. Sayang, ia tidak menang saat itu. Tapi yang pasti, ia menang dalam kategori berbusana terbaik menurut kita-kita. Dan coba lihat Pharrell dalam setelan 3 potong. Penyanyi ini melengkapi busananya dengan dasi kupu-kupu dari bahan bludru pada Oscar 2012. Dan menurut kita-kita lagi, ia masuk dalam daftar berbusana terbaik di acara Oscar. Dimanapun, Daniel Day-Lewis selalu mencuri perhatian. Dan ini dia penampilannya saat mendapat Oscar lewat filmnya Lincoln. Yang juga selalu oke kalau berbusana adalah Matthew McConaughey. Taksidonya yang berwarna putih gading dengan celana hitam benar-benar keren. Itu dia para pria berbusana terbaik di malam penghargaan Oscar selama ini. Perempuan yang satu ini sepertinya nggak pernah istirahat ya. Dan dia sekarang lebih banyak diberitakan soal kerja-kerja kemanusiaannya ketimbang filmnya. Angelina Jolie baru-baru ini meresmikan sebuah lembaga perlindungan perempuan di sebuah kampus di London. Angelina Jolie memang mengumbar senyum saat kembali dari perjalanannya ke Irak bagian utara. Tapi sebenarnya ia banyak memikirkan tentang masalah-masalah kemanusiaan. Dilaporkan bahwa ia baru meresmikan lembaga The Center on Women, Peace and Security di London School of Economics yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan melawan kekerasan terhadap perempuan di zona perang. Yang kita dengar adalah ia sibuk menyutradarai film terbarunya Unbroken. Tapi sekarang ia memberi pengarahan untuk menjalankan usaha kemanusiaan ini, terutama setelah ia mengunjungi kamp-kamp pengungsi dan bertemu dengan para korban. Mengenai lembaganya, ia mengatakan bahwa dunia tak akan pernah stabil bila kekerasan terhadap perempuan dibiarkan dan tidak dihukum. Ia menginginkan generasi muda yang berpendidikan, yang bersedia turun ke lapangan dan ke ruang pengadilan untuk membuat perubahan. Kita juga setuju banget, Angelina. Walaupun sekarang teknologi USG udah bisa 4 dimensi, tapi tetap aja ya kita nggak bisa melihat wajah bayi dalam kandungan itu seperti apa. Makanya ketika aktris Scarlett Johansson melahirkan, terus ngelihat wajah bayinya nggak sesuai bayangannya, surprise juga dia. Ibu baru Scarlett Johansson memutuskan untuk berbicara mengenai bayi perempuannya. Dan yang diungkapkannya bisa jadi membuat kamu heran. Aktris berusia 30 ini menyatakan terkejut saat pertama kali melihat bayinya. Selama ini ia memiliki bayangan tertentu mengenai seperti apa wajah putrinya kelak. Dan tentu saja ternyata wajah bayinya sangat berbeda. Tapi jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Gak ada yang salah kok dengan bayinya, hanya saja sang bayi tidak sesuai dengan selama ini dibayangkannya. Lucunya, sekarang Scarlett bilang bahwa aneh saja kalau wajah bayinya tidak seperti wajahnya yang sekarang. Bagaimanapun juga, kami yakin bahwa si kecil pasti secantik ibunya. Kalau yang itu sih, pasti gak ada yang heran. Nah, ini dia liputan favorit saya. Ayo pemirsa, ini adalah foto-foto jadul para bintang sebelum mereka tenar. Tebak-tebakan yuk, siapakah penyanyi Latina yang berikut ini? Yuk kita mundur 25 tahun. Ini dia tahun 1990 di negara Kolombia. Kenal nggak dengan calon bintang ini? Pastilah, Shakira. Yuk kita lihat foto-foto si cantik ini sebelum ia meraih ketenaran. Dan walaupun ia selalu tampil glamor, tapi masa kecilnya sangat sederhana.
Sebelum dikenal dengan rambut pirangnya, Shakira bisa dilihat di apartemen keluarganya ini dengan rambut gelap dan baju yang sederhana, meniru gerakan-gerakan tarian, dan bermain gitar. Ia juga suka bermain-main dengan dandanan yang berbeda-beda sebelum merilis album pertamanya pada usia 14 tahun. Lucu juga ya melihat bagaimana perkembangannya selama ini. Nah pemirsa, kayaknya melihat foto-foto zaman dulu para bintang itu juga favorit aku. Selain favoritnya Vina kata dia tadi ya. Karena it's a good reminder bahwa mereka tuh juga adalah orang-orang yang normal. Ya, bahwa mereka juga dulu itu culun dan dandanan mereka hancur pemirsa. Emang seru banget pemirsa. 90s, 80s itu dandanannya emang keren-keren banget seperti ini 80s pemirsa. The best decade ever. Oke, coming up, kalau pemirsa menyangka bahwa teknologi tiga dimensi, 3D itu adalah teknologi yang paling keren untuk membuat film animasi yang paling keren, itu pemirsa salah. Oh ya? Oh salah. Harus nonton liputan yang berikut ini setelah pesan-pesan berikut.